Kartografi merupakan suatu seni atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta. Bahan kartografi: semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam sebuah skala, termasuk peta dan gambar rencana. Dalam 2 dan 3 dimensi, peta penerbangan, pelayaran dan angkasa, bola peta bumi, diagram balok, belahan, foto udara, satelit dan foto ruang angkasa, atlas, gambar udara, selain pandang dan sebagainya. Peta merupakan gambaran wilayah geografis, biasanya bagian permukaan bumi. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Syarat peta: peta tidak boleh dibingungkan, peta harus dengan mudah dapat dimengerti atau ditangkap maknanya oleh pemakai peta. Peta harus memberi gambaran yang mendekati keadaan sebenarnya. Karena peta itu dinilai melalui penglihatan, maka tampilan peta hendaknya sedap dipandang, menarik, rapi dan bersih. Supaya peta tidak membingungkan, peta dilengkapi dengan keterangan atau legenda, skala peta, judul peta, bagian penyamanan, supaya mudah dimengerti atau ditangkap maknanya. Dapat digunakan tata warna, simbol, dan proyeksi. Data geografis: untuk penyampaian ide melalui peta dan berbagai hal kedudukannya dalam ruang muka bumi di mana objek yang akan disampaikan. Penyederhanaan objek geografis dalam peta terdiri dari titik, garis, luasan, proyeksi peta. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bola ke bentuk bidang datar dengan persyaratan bentuk yang diubah itu harus tetap, luas permukaan yang diubah harus tetap, jarak antar satu titik dengan yang lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Berikut merupakan jenis proyeksi berdasarkan bidang asal: bidang datar, kerucut, silinder atau tabung, kubahan atau arbitrari. Jenis proyeksi nomor 1 sampai nomor 3 merupakan proyeksi murni, tetapi proyeksi yang dipergunakan untuk menggambarkan peta yang kita jumpai sehari-hari. Tidak ada yang menggunakan proyeksi murni di atas, melainkan merupakan proyeksi atau rangka peta yang diperoleh melalui perhitungan. Contoh proyeksi kubahan: proyeksi Morne sama luas, proyeksi sinusoidal, proyeksi Lambert, proyeksi Mercator, proyeksi Mollweide, proyeksi Gall, proyeksi Polyeder, proyeksi homografir. Seluruh dunia dalam 2 belahan bumi dipakai proyeksi zenital kutub. Peta statistik atau penyebaran penduduk hasil pertanian pakai Mollweide, arus laut iklim pakai Mollweide atau Gall. Navigasi dengan arah kompas tetap hanya Mercator. Daerah kutub, proyeksi Lambert, proyeksi zenital sama jarak. Daerah belahan bumi selatan, sinusoidal Lambert, Borneo. Untuk daerah yang lebar ke samping tidak jauh dari khatulistiwa. Ini satu dari jenis proyeksi kerucut. Proyeksi apapun sebenarnya dapat dipakai untuk daerah yang membujur utara selatan, tidak jauh dari khatulistiwa, ini Lambert atau Borneo. Tata warna dan simbol. Tata warna: penggunaan warna pada peta ditujukan untuk 3 hal, yaitu untuk membedakan, untuk menunjukkan tingkat kualitas maupun kuantitas, dan untuk keindahan. Simbol: untuk menyatakan suatu hal ke dalam peta, tentunya tidak bisa digambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya, melainkan dipergunakan sebuah gambar pengganti atau simbol. Bentuk simbol dapat bermacam-macam seperti titik, garis, batang, lingkaran, bola, dan bola. Garis juga digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat kualitas yang di kalangan pemetaan dikenal dengan isolines. Dengan demikian timbul istilah-istilah isoyet, yaitu garis dengan jumlah curah hujan yang sama, isobar, yaitu garis dengan tekanan udara sama, isogon, yaitu garis dengan deklinasi magnet yang sama, isoteren, yaitu garis dengan angka suhu yang sama, isoplet, yaitu garis yang menunjukkan angka kuantitas yang bersamaan. Komponen peta. Isi peta. Isi peta menunjukkan isi dari makna ide penyusun peta yang akan disampaikan kepada pengguna peta. Judul peta, skala peta dan simbol arah, legenda atau keterangan, insert dan indeks pada peta. Grid. Tujuan grid adalah untuk memudahkan penunjukan lembar peta dari sekian banyak lembar peta dan untuk memudahkan penunjukan letak sebuah titik di atas lembar peta. Nomor peta, sumber atau
keterangan. Skala ukuran peta dalam hubungannya dengan bumi disebut dengan skala, biasanya dinyatakan dengan pecahan atau rasio perbandingan. Koordinat, secara teori koordinat merupakan titik pertemuan antara aksis dan ordinat. Legenda, peta ini menggunakan simbol untuk menggambarkan letak objek yang sebenarnya. Legenda adalah penjelasan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Gunanya agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi peta. Arah, simbol arah dicantumkan dengan tujuan untuk orientasi peta. Elevasi, salah satu unsur yang penting lainnya adalah suatu peta adalah informasi tinggi suatu tempat terhadap rujukan tertentu. Jenis peta, peta umum, biasanya terdiri dari banyak tema dan memberikan gambaran umum. Peta tematik yang terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Peta kategori adalah grafik di mana keakuratan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Peta kualitatif adalah peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Kualitatif sebagai berikut. Metode korokonatif dengan menggaris tipis dan memberi warna. Metode korokomenatif menggunakan tanda simbol pada peta dengan huruf, misalnya pohon, manusia, biji-bijian, atau mineral. Metode indeks figur. Peta kuantitatif. Peta kuantitatif yaitu peta yang menggunakan garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Contohnya, isoteres adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama temperaturnya. Isoplet adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama ketinggiannya. Koroplet adalah garis-garis sejajar pada peta yang berbeda intervalnya. Beberapa fakta penting yaitu tidak ada peta yang sempurna, kemudian peta selalu menjadi tidak update, peta adalah bias. Kegunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang permukaan bumi yang digambarkan di peta. Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan cara dan metode tertentu sehingga didapatnya hasil berupa soft copy maupun hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Peta digital dan peta konvensional. Yang dimaksud sini adalah peta digital adalah peta bumi hasil proyek digital mapping yang dimulai dengan Bako Sultana pada tahun 1993 yang seluruh tahap produksinya menggunakan teknik digital mulai dari kompilasi foto udara pada alat fotogrametri analitis, proses editing dan desain kartografi hingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset. Perbedaan peta digital dan peta konvensional. Peta digital dihasilkan dari komplikasi foto udara yang diambil dari pesawat terbang. Hasil digitasi peta analog tak terhindar dari kesalahan akibat. Skala dan generalisasi. Isi peta digital meliputi unsur-unsur dengan kelas-kelas 1000 sama dengan pemukiman, 2000 jaringan infrastruktur, 3000 relief, 4000 batas-batas administrasi, 5000 vegetasi, 6000 hidrografi, dan 7000 nama-nama tempat. Peta digital dihasilkan dari komplikasi foto udara yang diambil dari pesawat terbang. Hasil digitasi peta analog tak terhindar dari kesalahan akibat. Skala dan generalisasi. Isi peta digital meliputi unsur-unsur dengan kelas-kelas utama. 1000 sama dengan pemukiman, 2000 jaringan infrastruktur, 3000 relief, 4000 batas-batas administrasi, 5000 vegetasi, 6000 hidrografi, sungai, danau, dan pantai, kemudian 7000 nama-nama tempat. GIS adalah sistem komputer untuk memasukkan, menata, mengolah, dan mempresentasikan data yang memiliki referensi ruang. Aplikasi GIS ini meliputi banyak sekali sektor, mulai dari analisis lingkungan, optimasi rute lalu lintas, perencanaan wilayah, facility, manajemen, riset, pasar, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.